Sampai hari ini, tidak jelas siapa pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km. Sampai hari ini, setelah TNI Angkatan Laut memulai melakukan pembongkaran hari Sabtu kemarin, tidak ada dan belum ada yang tahu siapa sesungguhnya pemilik pagar laut tersebut. Saya jadi bertanya-tanya, seolah-olah Laut Tangerang itu menjadi daerah tersembunyi, daerah yang tidak pernah ada penghuninya, sehingga tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Seolah-olah laut di Tangerang itu tidak ada manusia yang hidup di sana, mata pemerintah daerah tidak sampai ke sana, mata pemerintah pusat tidak sampai ke sana, mata TNI, mata polisi, mata KKP, semua tidak nyampe ke sana. Sehingga ada aktivitas pembangunan pagar laut sepanjang 30 km yang dilakukan berbulan-bulan. Tidak ada yang tahu pemiliknya siapa. Padahal jelas pembuatan pagar laut tersebut membutuhkan uang yang tidak kecil, uang yang banyak. Dan pasti ada yang mensponsori pembangunan pagar tersebut. Dan tujuannya apa? Kemarin beredar di media sosial bahwa pemagaran itu sebetulnya tujuannya untuk membatasi kapling-kapling tanah yang telah terbit HGB-nya. Laut kok bisa terbit HGB? Tapi apakah HGB itu benar telah terbit atau tidak? Saya belum mencari informasi yang akurat tentang itu, tetapi ini tentang apa yang beredar di media sosial, bahwa telah terbit HGB atas laut tersebut. Maka pagar laut tersebut diprediksi adalah untuk memagari batas-batas tanah kapling-kaplingan para pemiliknya atau calon pemiliknya. Tapi yang jelas, tidak mungkin pagar ini dibangun tanpa ada yang mensponsori, tanpa ada yang membiayai. Seburuk itukah negara kita saat ini? Aktivitas yang terjadi di depan mata, di sana ada kepala desa, ada camat, ada wali kota, kabupati, segala macam, ada polsek, ada banyak sekali. Tidak mungkin menurut saya tidak tahu aktivitas tersebut. Tetapi aktivitas tersebut dibiarkan terjadi berlangsung berlama-lama karena ada titipan pesanan untuk mendiamkan, jangan diganggu. Inilah dugaan saya. Sebab bila tidak, sudah tentu pemasangan pagar laut itu tidak akan pernah bisa terjadi, tidak akan pernah bisa terlaksana. Dan konyolnya sekarang, Trenggono, Menteri Kelautan, malah mengajukan protes terbuka di depan publik terhadap perintah presiden yang memerintahkan pembongkaran pagar tersebut. Siapa Trenggono kok bisa berani bicara terbuka di depan publik untuk menghentikan pembongkaran pagar tersebut, padahal yang membongkar itu TNI Angkatan Laut dan atas perintah presiden? Ini kan aneh. Seorang menteri bawahan presiden berani beradu pendapat dengan presidennya terbuka. Siapa yang mensponsori Trenggono untuk bicara seperti itu? Adakah yang mensponsori? Ataukah ada yang meminta Trenggono bicara begitu? Ini menurut saya sudah keterlaluan, dan saya berharap bahwa percuma sih berharap, nggak mungkin juga dilakukan oleh penegak hukum. Saya sekarang hanya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera terus melanjutkan pembongkaran itu, memerintahkan TNI untuk membongkar, membabat habis itu semua, dan tidak membiarkan aktivitas apapun lagi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memerintahkan Menteri ATR BPN untuk mencabut HGB yang sempat diberikan. Kalau memang benar ada diberikan HGB, cabut. Nggak ada cerita kok laut dikasih HGB. Ini adalah harapan saya kepada Presiden Prabowo. Bapak harus menunjukkan bahwa Bapak adalah pemimpinnya dan bukan oligarki yang pemimpinnya di negara ini. Harapan rakyat tertumpu di bahu Bapak, karena memang jelas dari survei yang telah dirilis media-media, kepuasan publik terhadap Bapak dalam 100 hari ini tergolong sangat baik. Jangan dikecewakan rakyat ini, Pak. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia harus mendukung Prabowo untuk menghabisi oligarki-oligarki yang berbuat seenaknya di negara ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.